Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi fid dharain. Amin. Adzabus shalah. Lanjutna kemarin ya bahwa orang asolat ya parloh kangkui notopi aurat. Ketika orang laki baina surah war antarna bucil ban. Ketika orang bini sakap dia nabadana kajaba mua ban. Wis marilah jadi ya. Paham ya? Kemudian hal yang penting utama boleh fastaqbilil qiblah qaiman wijan baina qadamaika bihaitsu la tadummuhuma wastawi qaiman. Arya perhatikan ya. Kadangkala kita itu sholat tapi tidak mengerti makna sholat ya. Paham ya? Kadang kita sholat ya. Bertahun-tahun kita sholat Allahu Akbar tak apa-apa aja. Mesti Allahu Akbar ngangkat tanang dua. Mulai lambat lah jadi ya. Tak ada yang Allahu Akbar. Otak kepak saya kanan, kente kiri Allahu Akbar. Itu udah ada. Jadi hal sesuatu yang menjadi rutinitas kita arena, kita itu harus betul-betul paham apa sih mak sholat, beda apa mak sholat. Apa sholat? Apakah pangeran dia butuh ke sholat kita? Tentu tidak. Itu keperluan kita. Jadi kadang-kadang Allahu Akbar bertahun-tahun mulai balik bahkan kita Allahu Akbar sampai sekarang Allahu Akbar bahkan sampai pagi pakun Allahu Akbar tabau banyak. Nah di sini kita harus tahu padana besertaan kalaban bulan Agustus setia. Kenapa di bulan Agustus tanggal 17 kita harus merayakan itu semua karena ya jasa pahlawan itu semua pasti membeni pahlawan tak mungkin mun orang herehe tak kira bisa ya pasti orang pahlawan. Kenapa dikatakan pahlawan? Karena memperjuangkan, mempertahankan, mengkokohkan, menguatkan, itu pahlawan namanya. Kenapa di 17? Ada apa di 17? Karena waktu itu hari itu dan tanggal itu adalah suatu rasa kemenangan. Telopai benanu. Sementara kita sebenarnya 5 kali dalam satu hari Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada apa dengan Allahu Akbar? Itu kita harus tahu ya. Maka pertama diarahkan oleh para ulama debuna adzabus shalah. Tata cara atau cara kita mau sholat. Bagaimana cara sholat ini menjadi sholat yang sah. Ya dari pertama kita sasoceh ya. Sasoceh dari hadas kini ben hadas raja. Kemudian daripada itu menghilangkan najis kalaupun ada di tubuh kita, di baju kita, di tempat paham kan ya? Jadi ada tiga tempat ya. Najis itu yang harus kita singkirkan di saat mau sholat. Pertama, ketika najis itu ada di tubuh kita. 2, ketika ada di baju kita. 3, ketika berada di tempat sholat. Itu sambung ya. Mindset Anda itu harus sambung ke sana. Jadi sedikit demi sedikit kau akan memahami. Oh begitu pentingkah sholat? Iya. Muntak penting ya tak kira ekonomi TV bi Kanjeng Nabi. Paham ya? Baper ya.
Debuna pangeran mulai dari pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 5 ayat dan seterusnya bahkan sampai 30 juz itu Al-Quran disampaikan melalui malaikat Jibril. Ini solat tidak. Solat itu langsung Allah Subhanahu wa taala makon Kanjeng Nabi nguni tibi. Nguni tibi untuk untuk menjemput atau nguniin solat itu Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril tak noro. Ndak ikut pada waktu itu. Kenapa? Karena menembus alam nguni solat artinya malaikat Jibril tak kelar je. Tiba henteng aki solat ya palang lah ya. Maka Kanjeng Nabi mesen siapa orang atinggal ben atina solat keng karena sengaja tak solat tah maka orang jariah betul-betul kafir secara nyata. Penting solat ya. Maka solat itu harus dipelajari. Mak beda Allahu Akbar. Mak tak boleh ngak dengaan. Kutu mata harus tetap dalam pandangan sujud. Kenapa ada apa dalam sujud? Kita harus tahu itu. Sebagian Allahu Akbar ini tanda pasrah kita seluruhnya diserahkan kepada Gusti Allah. Tanda orang mun todong lah, film-film lah. Angkat tangan. Mulai lambat lah, tidak ada angkat kaki. Ketika todong angkat kakimu. Karena kurang pas. Ketika angkat tangan adalah pasrahlah, tak bisa. Maka dek Gusti Pangeran lebih daripada itu harus lebih betul-betul pasrah dek Gusti Allah. Kemudian fastaqbilil qiblah qaiman muzawijan baina qadamain. Jangan main-main dalam solat, tak boleh main-main. Harus ngadep ke kiblat. Jak baoba mun dari Indonesia ya, karena Indonesia ya berada di sebelah timur Saudi Arabia atau di mana kiblat itu ada, maka semua orang Indonesia arwah ngadep dak barat, coba ke timur ya, coba dak laut, coba dak doja, tak boleh. Ada masjid, satu masjid tu masuk dari pintu barat, pakun ngadep ke barat, masuk pintu laut aku ngadep dak barat, dari dojo ngadep dak barat, di timur ngadep dak barat. Semuanya dari arah manapun pakun mun orang salat dia ngadep dak barat. Otaba kiblat. Artinya kita sama, seia dan sekata, tiada dusta di antaranya. Artinya abria mun salat ngadep dak kiblat. Dengan cara bagaimana? Qaiman muzawijan baina qadamain. Harus padah ya. Artinya muzawijan baina qadamain ara angkep ria qadam atau telapak kaki soko ya. Atasnya soko apa? Betes ya. Jadi organ tubuh kita ini macam bun baba arwah nyaman soko. Ada soko dua dia tahu siapa maju sebelah, tahu siapa maju sekanan ben sekiri, harus sama. Jangan main-main dalam salat, ya. Dalam baris berbaris bayi mun tengki salah aja pentong ben pimpinan. Apaan boleh urusan harus pada. Cek time santai, tina latang di pakade. Salat akhirnya teng-teng pas. Itu tidak boleh. Begitu area pada ya, area pada harus betul-betul jak nyiksa abe. Dalam salat tak boleh nyiksa abe. Parapet Mas. Parapet sokon antara soko kanan dan soko kiri perempek. Akhir apa yang terjadi? Lambu. Tak perlu menyiksa tubuh di dalam salat, tak boleh. Harus penyaman pasepak yang penting lurus. Ya cek kangkang gelu, ya cepet rapat gel. Ngangkang gelu, tak lebur abe senang. Ya mun rempek gelu, ya persis bon bocong Mas. Labu je dah. Jadi ini masih bagus.
yantarna natang ben yantarna rapat. Berarti bekerenggang ia tak gang-renggang genduh, ia tak rapat. Deng sedeng sepaling bagus. Paham ya? Kemudian wastawi kok iman, papada mon mancing. Cek mateleng, baun cek mateleng, betes ya cek pakendor salaja. Papada. Bade joi mbamba rotelengan ya, aro betes tak pada cek. Arwah apa lanceng pandek arwah. Tak masalah mun sudah aslinya seperti itu ya tak masalah. Tak usah pas tongkah. Mak lepat bae beri betai tidak perlu. Ini mun sokon normal arwah harus istawa baina sakwain atau bebetes harus pada. Ya, dalam berdirinya. Setelah sepak semua itu, ia tak pate penggang, ia tak pate rapat, betes ia sama tegaknya. Kemudian bacalah waqra qul a'udzu birabbin nas. Arapa tako ganggu setan. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab.